pagi saudara-saudara semuanya. Apa kabar? Oh iya, saya lupa bawa. Oke, topik kita pagi ini ialah Living in God's Word atau hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama Matius 28 ayat 19, yaitu amanat agung Kristus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini yang kita sering katakan adalah amanat agung Kristus. Tapi saya melihat ya, belakangan ini banyak gereja dan hamba-hamba Tuhan yang berusaha dan sudah puas menjadikan semua orang menjadi orang yang percaya. Tetapi padahal kita itu bagus. Tapi itu hanyalah langkah yang pertama. Sebab kita tahu dari amanat agung Kristus ini bahwa Ia menginginkan bukan menjadikan semua bangsa orang percaya saja, tetapi menjadikan murid-muridku, murid-murid Yesus, yang berarti nggak hanya percaya tetapi juga taat kepada semua perintah Tuhan. Dan saya melihat Paulus mengerti akan itu, makanya surat Paulus kepada jemaat di Roma, itu di Roma 1 ayat 5, itu dikatakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Di sini Paulus tahu persis apa kehendak Tuhan, bahwa semua orang tidak hanya percaya, tetapi percaya dan taat kepada firman Tuhan. Kita melihat mengapa melakukan firman Tuhan atau taat itu penting. Yang pertama, karena ketaatan itu adalah tanda pengenalan kita akan Tuhan. Di 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi di sini Yohanes dengan keras mengatakan, orang boleh ngomong dia kenal Tuhan, dia semuanya kayak dia udah very spiritual, tetapi kalau dia tidak menuruti perintah Tuhan, dia adalah pendusta. Dan saudara tahu ya, bapak segala dusta adalah iblis ya. Nah, mengapa Yohanes bisa mengatakan begitu atau firman Tuhan mengatakan itu? Karena ketidaktaatan itu hanyalah bukti ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan adalah bukti kurangnya pengenalan. Ya, saya ulangi lagi ya, karena ketaatan hanyalah bukti dari ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan adalah bukti kurangnya pengenalan. Karena tindakan-tindakan kita itu semua adalah bukti dari apa yang sesungguhnya kita percayai. Dan sekarang kita melihat ya, pengenalan. Apakah dalam Alkitab mengenal itu apa definisinya ya? Itu mengenal itu adalah memiliki hubungan pribadi yang dalam dan erat, dan pengenalan itu menuntut adanya hubungan. Jadi selalu ada dua belah pihak. Jadi jangan satu aja yang ngomong dia percaya, yang lain seperti saya bilang, oh saya kenal si A bilang nggak pernah kenal saya. Sebetulnya harus kedua belah pihak mengenal. Dikatakan di Galatia 4 ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah,
Atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ya. Jadi di sini bukan hanya kita mengenal Allah, tetapi Allah juga harus mengenal kita. Itu artinya pengenalan di dalam firman Tuhan. Di sini kita jadi mengerti tentang Yesus di khotbah Yesus di bukit di Matius 7:22. Saya tahu ini semua saudara sudah tahu tentang ayat ini, tapi saya bacakan lagi. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita cuma melihat, jangan melihat ayat yang ke-23. Kok kita hanya melihat ayat ke-22 yang dikatakan bahwa ini orang bernubuat demi nama Yesus. Gak cuma bernubuat aja, tetapi demi nama Yesus. Mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nah, kalau kita hanya melihat itu di mata saudara perbuatan baik atau perbuatan jahat? Ya, jadi makanya saya sering dengar ada orang kayak dulu waktu saya masih muda di Indonesia, mama saya ngajarin, oh kedukun itu tergantung, bisa black magic, bisa white magic. Saudara-saudara, kalau orang yang jahat nyumpain orang itu black, udah ketahuan, semua orang yang tahu. Tapi kalau cuma minta kesembuhan itu kan nggak salah kayak gitu. Tapi kita tahu bahwa semua yang tidak dari Tuhan itu tidak benar ya. Jadi di sini kita malahan Tuhan bilang ini pembuat kejahatan. Karena dosa itu saudara pasti saya hanya sedikit menyinggung, kan dosa itu ada 3 macam. Dosa commission, dosa omission, dan dosa iniquity. Yang dosa commission kita melanggar, perbuatan kita melanggar firman Tuhan. Tapi omission itu kita tidak melakukan firman Tuhan. Dan ini dosa iniquity. Jadi itu dosa yang kelihatannya berbuat baik, tetapi dengan motivasi yang salah. Ya, jadi kita melihat bahwa baik itu belum tentu dari Tuhan, tetapi pasti semua yang dari Tuhan itu baik. Amin, saudara. Jadi kita kalau melihat mereka itu wow, hebat ya, bisa bernubuat, mengusir setan, banyak mujizat. Tapi di mata Tuhan itu adalah kejahatan. Karena motivasi mereka bukan melakukan kehendak Tuhan atau bukan untuk meninggikan nama Tuhan, tetapi banyak orang yang suka puas dengan kayak signifikan. Mereka yang berbuat seperti yang kita lihat di Kisah Para Rasul, saya nggak ada, yang ada Simon waktu melihat murid-murid Yesus bisa karunia Roh Kudus, kan dia bilang, saya mau beli. Sebab ada orang yang bangga dan sombong bahwa dia mempunyai kuasa dan karunia itu memuaskan hati mereka ya. Karena itu, dan Tuhan Yesus juga memperingatkan kita di Matius 24 ayat 24. Dikatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi biar orang gak dalam Tuhan, jadi kita tahu bukan dari Tuhan karunia ini, tetapi mereka dapat melakukan itu semua, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi sekarang kita kalau mau tahu, wah ini yang benar atau yang enggak, itu Tuhan sudah memberikan jawabannya di Matius 7 ayat 15.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Tuhan sudah memberikan kita bagaimana kita bisa mengenal apakah ini nabi palsu atau bukan. Sekarang ini banyak ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan. Kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 1. Di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nanti saya loncat ke ayat 5, sebab saya tahu ayat 2 sampai 4 2 kali Pastor Lius sudah sering menerangkan tentang itu, bagaimana orang-orang akhir zaman. Saya melihat sekarang nomor 5, ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi orang yang suka sih pergi ke gereja gitu, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan sesudah itu jauhilah mereka itu. Ini firman Tuhan ya, bukan perkataan saya ya. Jadi orang-orang kayak gitu, kan kita bisa melihat mengapa Yesus dengan orang yang berbuat dosa, Yesus tuh kelihatan banyak belas kasihan. Tetapi dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kelihatan Yesus itu keras. Sebabnya orang yang kayak berkedok, bertopeng sepertinya dia suka ke gereja, memakai nama Tuhan, kadang-kadang melayani. Tetapi kalau mereka tuh tidak mengenal Tuhan, pasti mereka tidak menghasilkan buah. Ya. Dan sini dikatakan bahwa mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan ibadah itu apa sih? Ada yang tahu kekuatan ibadah? Saya melihat kekuatan ibadah itu adalah perubahan hidup dari seseorang. Godly character, itu adalah buah Roh Kudus ya. Sekarang kita melihat terusannya itu dari 2 Timotius 4 ayat 3. Di situ dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka tidak dapat menerima firman Tuhan. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa banyak orang yang cuma ke gereja itu untuk kepuasan diri sendiri. Rajin beribadah, malah kadang-kadang pelayanannya hebat kelihatannya. Tetapi kalau dalam kehidupannya tidak menghasilkan buah, itu menandakan bahwa mereka tidak mengenal Allah. Dan ciri-ciri yang menyolok dari orang-orang tersebut, mereka paling senang komplain, menuntut, mengkritik, nanti bilang kayak, nggak enak gereja situ, praise worship-nya nggak ngangkat, pokoknya banyak kritikan, kayak mereka yang paling benar. Tetapi saya melihat kalau orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya mereka tuh mementingkan kenyamanan jiwa mereka. Sebab emang dengan kita tuh kan yang seperti kita lihat waktu Saul diganggu oleh roh jahat, di situ mereka memanggil Daud. Sebab waktu Daud memainkan kecapi, langsung Saul menjadi nyaman. Jadi sebetulnya praise and worship bisa memberikan kenyamanan. Tetapi orang ini yang sering mengkritik, menuntut, komplain, itu semua, itu sebetulnya mereka self-center. Mereka mau menyembah itu sebetulnya untuk kenyamanan dirinya sendiri, lebih daripada menyembah Tuhan. Makanya sering kritik. Dan yang kedua ciri-cirinya itu bahwa mereka tidak suka akan firman Tuhan. Tidak suka pengajaran. Kalau kita melihat orang yang kayak gitu, kita udah tahu bahwa sebetulnya pengenalan mereka akan Tuhan itu tidak benar. Ya. Sekarang saya mau menyinggung sedikit tentang pengenalan akan Tuhan. Kita nih dalam hidup, kita tuh harus bertumbuh
dalam pengenalan kita akan Tuhan. Selain menjadi lebih erat, tetapi kita juga harus mengenal Tuhan secara utuh. Karena Allah itu adalah pribadi yang mempunyai banyak sisi. Makanya kita suka lihat, mereka mengenal Tuhan sebagai Bapa. Itu seringnya orang yang dibesarkan di broken home atau tidak punya Bapa, maka mereka tuh benar-benar menempatkan Tuhan itu sebagai Bapa. Ada lagi yang sebagai sahabat, biasanya orang yang rejected, lagi susah, Tuhan sebagai sahabat. Ada lagi sebagai guru, ada sebagai gembala, jadi banyak sisi-sisi dari Tuhan. Tapi itu semua nggak salah, benar, emang Tuhan mempunyai banyak sisi dalam pribadi Tuhan. Tapi jangan kita tuh cuma stop. Jadi kalau kita mengenal Tuhan sebagai Bapa, wah kita udah senang, cukup puas. Tapi biarlah kita bertumbuh sehingga kita mengenal Tuhan secara utuh. Ya, seperti kita ngelihat, kita coba lihat dua murid Yesus yang sangat dekat dengan Yesus, yaitu Yohanes dan Petrus. Nah, boleh dibilang mereka tuh tiga tahun itu gulang-gulung sama Tuhan kan. Nah, ceritanya udah dekat. Kita lihat Yohanes, dia tuh sebelum Yesus disalibkan, mereka komunion sama-sama. Di situ dia bersandar di Tuhan kan, bahunya di bahu Tuhan, orang bilang. Nah, kita melihat sebab dia mengenal Tuhan sebagai guru yang mengasihi dia, makanya dia bisa bersikap manja. Tetapi dia bertumbuh, tapi waktu dia melihat berjumpa dengan Yesus di Pulau Patmos, dia melihat Tuhan itu sebagai Raja yang agung dan mulia. Sehingga sifatnya yang sebelumnya manja, sekarang bisa tersungkur dan sujud menyembah Tuhan. Ya. Juga sekarang Petrus kita lihat. Waktu sebelum Yesus disalib, kita tahu dia kan pengecut sampai menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi sesudah dia dibaptis Roh Kudus di hari Pentakosta, itu kalau kita ngelihat, kita baca, dia bisa langsung berani khotbah dengan berani dan semangat. Dan di dalam khotbahnya itu dia tutup di ayat 3, Kisah 2 ayat 36. Di situ dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara tahu artinya Kristus itu apa? Artinya Kristus, bahasa Greek atau Mesias itu artinya yang diurapi. Dan di dalam perjanjian lama, 3 jabatan yang diurapi itu adalah Raja, Imam, dan Nabi. Jadi di sini makanya orang Israel waktu mendengar bahwa Yesus itu Tuhan dan Kristus, mereka tuh mengerti sekali apa artinya itu. Makanya mereka nanya, sekarang apa yang harus kita perbuat? Lantas Petrus bilang bertobat dan dibaptis. Dan itu hari juga 3.000 orang dibaptis. Dan selain itu mereka nggak cuma stop dibaptis saja. Tetapi mereka itu sesudah dibaptis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi mereka rajin dalam persekutuan dan dalam pengajaran. Saudara tahu pengajaran perlu sehingga kita tahu, tapi persekutuan juga sangat perlu. Sebab persekutuan itu adalah tempat kita mempraktekkan apa yang kita belajar. Sebab kalau kita ngumpul-ngumpul, biar gimana senangnya apa, selalu suatu hari terjadi gesekan atau benturan-benturan. Itu emang Tuhan izinkan. Sebab kan Tuhan bilang kan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi di situ kalau ada benturan, kita itu bisa mempraktekkan firman Tuhan untuk menghadapi benturan-benturan dan gesekan-gesekan itu. Dan bila kita sudah dapat menjalankan atau menerapkan firman Tuhan, itu pasti kita pembentukan karakter kita ya, untuk pembentukan karakter. Jadi di sini kita ngelihat bahwa penekanan
Yesus, kalau orang itu mengenal Tuhan sebagai Bapa, sebagai Juru Selamat, itu benar semua. Tapi penekanan itu sebetulnya sepertinya ke arah kepentingan diri sendiri. Mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkat, hidup nyaman. Tapi kalau penekanan Tuhan sebagai Raja, di mana kita menempatkan Tuhan sebagai Raja yang berdaulat dan berkuasa dalam kehidupan kita, maka dengan pasti sikap kita itu akan penuh dengan penyembahan, pujian, kepercayaan, dan ketaatan. Jadi kalau kita benar-benar mengenal Tuhan secara benar, maka dengan sendirinya kita pasti akan percaya dan taat kepada Tuhan. Dan juga seperti saudara pasti ingat di Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan dikatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat, tetapi di sini adalah Tuhan. Dan saya melihat, ini saya baca, saya nggak ngitungin sendiri, bahwa dalam perjanjian baru, Yesus disebut Tuhan itu lebih dari 450 kali. Tetapi Tuhan sebagai Juru Selamat itu cuma 16 kali. Jadi kita ngelihat bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan, pasti kita percaya. Sebab kita tahu Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih. Dan kalau kita percaya, pasti apa yang Dia firmankan pasti akan kita taati. Amin saudara. Sebab kita tahu bahwa kalau Tuhan kasih apa yang Dia perintahkan itu semua untuk kebaikan kita. Oke, itu yang pertama ya, bahwa adalah tanda bahwa kita mengenal Tuhan bila kita taat kepada Tuhan. Kedua, ketaatan itu adalah bukti kasih kita akan Tuhan. Itu di Yohanes 14 ayat 15. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan kita tahu kalau kita sungguh mengasihi seseorang, apalagi Tuhan, pasti kita akan menjaga perasaan orang itu. Dan kita tidak mau menyakiti orang itu. Dan kita tahu untuk Tuhan, obedience itu adalah yang paling penting. Saudara ingat waktu Raja Saul suruh mengalahkan Amalek, suruh tumpah semua, tapi mereka enggak, mereka Agag dan domba-domba yang tambun masih enggak dibunuh lah pokoknya. Itu kan Tuhan marah sekali, dan kita baca di 1 Samuel 15 ayat 22. Di situ waktu Samuel bertemu dengan Saul, dia mengatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini di New King James Version yang mendengarkan lebih baik, to obey is better than sacrifice ya. Jadi kita melihat bahwa untuk Tuhan, kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, itu menyakitkan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Jadi biarlah kita itu bisa benar-benar, kalau kita benar kasih akan Tuhan, pasti dalam hati kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita lihat bahwa tingkat pengenalan dan kasih kita akan Tuhan itu menentukan tingkat penyembahan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita benar mengenal dan mengasihi Tuhan, itu menentukan tingkat penyembahan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan ketaatan itu adalah wujud yang tertinggi dari penyembahan. Ya. Makanya ada satu hamba Tuhan namanya Edwin Louis Cole yang mengatakan bahwa 1 ons ketaatan itu lebih berharga daripada 1 ton doa. Ya, dia mengatakan 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Statement ini sama sekali tidak menyepelekan doa. Doa yang benar itu sangat penting, malah dibilang napas dari orang Kristen.
Tetapi tidak semua doa itu benar. Banyak juga orang doa itu untuk keinginannya sendiri. Di mana kita melihat di Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu telah salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita melihat kalau ada orang berdoa tapi kayaknya nggak dikabulkan, biarlah mereka mengevaluasi sendiri. Apakah mereka berdoa benar atau untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Dan 99% nggak bakal dikabulkan. Ya. Jadi dan Tuhan sendiri juga mengatakan di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, berseru itu sebenarnya berdoa, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, ini Yesus sendiri yang mengatakan ya. Oke, jadi yang pertama tadi bahwa tanda bahwa kita mengenal Tuhan. Yang kedua, tanda atau bukti kita mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga adalah dasar kehidupan yang kokoh. Itu saya ambil dari Matius 7, 24 sampai 27. Saya nggak ditayangkan di sini, saya nggak kasih sebab pasti semua orang di sini sudah hafal tentang itu, tentang dua macam dasar. Bahwa satu orang membangun rumahnya di atas batu, yang lain membangun rumahnya di atas pasir. Kalau kita melihat dua-duanya itu hanya satu yang lain. Dua-duanya bangun rumah, dua-duanya mendengar perkataan Tuhan, dan dua-duanya mengalami badai yang sama. Badainya pun persis sama, nggak kurang nggak lebih. Ada hujan, ada banjir, ada angin. Jadi semuanya sama, cuma lainnya satu di atas batu, satu di atas pasir. Nah, apa artinya di atas batu? Di atas batu artinya dia melakukan firman Tuhan. Tapi yang di atas pasir yang tidak melakukan. Jadi di sini kita ngelihat bahwa semuanya sama, cuma bedanya hanya dalam melakukan. Dan selain itu saya juga jadi kita lihat bahwa sebetulnya problem atau masalah itu tidak pernah menghancurkan iman kita. Itu hanya mengungkapkan quality dari firman kita. Malahan dengan kasih karunia Tuhan, masalah itu bisa memurnikan dan menguatkan iman kita. Ya. Jadi banyak orang bilang dalam kehidupan ini problem itu dapat membuat kita either kita menjadi better atau kita menjadi better. Ya. Ada orang kalau ngalamin banyak problem, dia tuh malah kecewa sama Tuhan, itu yang ceritanya jadi better. Ada yang meninggalkan Tuhan. Tetapi ada yang better, sebab dengan kita melalui semua problem-problem tersebut, iman kita dimurnikan dan dikuatkan. Dan yang selain yang kita belajar, di sini kita lihat bahwa walaupun kita hidup di dalam firman Tuhan, itu bukan berarti garansi bahwa kita tidak akan mengalami badai. Sebab dua-duanya mengalami badai yang sama, cuma hasilnya yang lain. Dan Yesus juga mengatakan di Yohanes 16 ayat 33 bahwa semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus sendiri berkata bahwa kita pasti akan mengalami penganiayaan. Tetapi kita percaya kalau kita mendirikan rumah kita di atas batu, maka kita kuat. Jadi ketaatan itu bukan beban, tetapi adalah kunci kekuatan untuk hidup yang kokoh di dalam Tuhan. Ya, saya akan akhiri dengan dua firman, yaitu di Yohanes 3:16 dan 36. Yohanes 3:16 pasti banyak orang juga hafal, yang dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di ayat terakhir dari pasal yang sama,
Yohanes menegaskan kembali, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak apa saudara? Taat, bukan dibilang yang tidak percaya ya, yang tidak taat ya. Lain jadi, kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi saya melihat bahwa percaya dan ketaatan itu tidak dapat dipisahkan. Sebab ketaatan itu adalah bukti sesungguhnya daripada apa yang kita percayai. Dan juga yang lain yang sudah harus tahu bahwa ketaatan itu bukanlah masalah kemampuan, tetapi masalah pilihan dan keputusan. Amin saudara, Tuhan berkati. Terima kasih Cinga untuk firman-Nya. It's very inspiring and also may it be a guidance and also may we introspect ourselves as Christians, ya, supaya kita tahu bahwa segala sesuatu itu adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita undang para ushers untuk maju ke depan supaya kita bisa berdoa untuk offering. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kehidupan dan juga apa yang Kau telah beri Tuhan bagi kami, kehidupan kami, journey dalam hidup ini Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, dan saat ini Tuhan kami berikan yang terbaik daripada kami Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus, untuk rumah-Mu Tuhan, supaya ada makan tempat ini Tuhan Yesus, so that Your kingdom come and Your will be done Lord, and also Lord so that what we do may be Your work and what we say may be Your word. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Penuhi hatiku Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hatiku. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Puji Tuhan, terima kasih untuk Cinga yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, take a notes nggak tadi yang disampaikan Cinga? Saya harap semua bisa take a notes ya. Apa yang disampaikan firman Tuhan, kita bukan hanya mendengarkan, tapi kita juga mempraktekkan. Memang di dalam bulan September ini kita
tema kita adalah Growing in Scripture. Tadi tema yang minggu ini ada Living in God's Word. Ya, terima kasih untuk Cinga. Dan saya juga catat saudara-saudara. Karena firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Saya mencatat sini bahwa taat tadi adalah bukti kasih. Bentar ya. Taat adalah wujud dari penyembahan dan taat adalah dasar yang kokoh bagi orang percaya. Saya usahakan kalau untuk setiap orang bawakan firman Tuhan, saya take a note untuk merenungkan lagi. Karena kita kalau udah mendengar sometimes kita lupa. Tapi kalau kita take a note, kita catat, memang banyak ayat saudara. Tapi ayat itu adalah firman Tuhan, adalah makanan buat kita saudara. Makanan buat kita. Jadi jangan dianggap lalu saja hari ini khotbah udah ntar lupa apa ya. Tapi kalau bisa kita catat saudara, catat ya. Itu yang saya ingin sampaikan. Juga announcement untuk anniversary. Ya memang saya juga surprise saudara. Minggu lalu saya umumkan dalam satu hari 200 sudah ada RSVP ya. Tapi puji Tuhan saudara. Saya ingin bahwa biarlah orang-orang datang bukan untuk mencari makanan jasmani, tapi untuk makanan rohani. Kita datang ke gereja untuk makanan rohani dan kita juga mengucap syukur saudara. Dalam anniversary yang ke-44 itu bukan suatu perjalanan yang singkat, tetapi banyak sesuatu pergolakan ya. Tapi saya mengucap syukur bahwa saudara-saudara setia datang ke tempat ini. Dan itu bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah suatu anugerah kasih Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa datang menyembah Tuhan, memberikan pelayanan di sini. Itu karena anugerah Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Jadi saudara, jangan lupa anniversary tanggal 15 September jam 11 kita adakan joint service. Jadi juga gereja membuka kesempatan saudara-saudara untuk jemaat bisa berpartisipasi dengan membawa dessert ya. Dessert yang dia bawa harap tidak berbentuk minuman atau cairan ya. Itu aja untuk anniversary. Tolong bawa dalam doa saudara. Tolong bawa dalam doa biar ini bukan suatu celebration biasa, tapi celebration yang kita memuliakan Tuhan saudara, mengucap syukur ya. Yang kedua adalah baptisan. Pada akhir September ini kita akan ada baptisan. Jadi saudara-saudara yang mau dibaptis tolong hubungi saya atau Pastor Dani atau cell group leader. Dan juga doa bersama hari Rabu jam 7.30 via Zoom ya, via Zoom hari Rabu ya. Jadi setelah kebaktian saudara-saudara bisa fellowship di foyer dan chapel. Mari saudara kita tuh kebaktian ini kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa. Sebelum kami menerima berkat, kami mau berdoa ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan, agar kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami percaya dalam hati kami. Tapi kami juga mau taat ya Tuhan, taat dan taat. Itulah ada bukti kami mau mengasihi Engkau, bukti dari penyembahan kami, bukti ya Tuhan bahwa ini taat adalah dasar yang kokoh kami mau mengenal Engkau. Bapak, terima kasih Tuhan untuk Cinga, terima kasih Tuhan untuk pelayanan anak-anakmu di sini Tuhan, dalam worship, untuk dalam singer, untuk technical, usher, translation, fellowship, dan bahkan doa ya Tuhan, atau siapapun Tuhan yang melayani juga yang di sini Tuhan, di guru sekolah minggu. Bapak bilang Kau berkati anak-anakmu yang sudah melayani, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang senior ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi mereka Tuhan, yang mereka tidak bisa datang ya Tuhan karena ketidakmampuan mereka untuk bisa datang. Bapak, Kau berkati mereka Tuhan. Dan yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sudah sembuhkan dengan darah-Mu yang kudus. Bapak, Kau berikan kekuatan dan juga damai sejahtera pada Engkau dan sukacita daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau bless Tuhan anak-anak yang baru masuk sekolah Tuhan minggu ini Tuhan. Bapak, Kau berkati mereka satu persatu Tuhan, biar mereka boleh selalu
kokoh Tuhan di dalam Engkau, takut akan Engkau Tuhan. Dan Bapa, Engkau bless mereka menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku, ingat firman Tuhan ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Happy Sunday to one and all. See you next week.